Karena koleksi ini sudah dibawa misalkan ke luar negeri, terus dibawa ke pameran mana lagi, sudah sering dibawa ke pameran, itu harus ditambah lagi nilainya. Makanya kita menjaga juga data-data yang kita nggak pengen dibuka untuk umum, kita akan pesan ini nggak dibuka untuk umum, jadi mereka tidak membuka semua data kita. Halo sahabat Balekirti, kita kembali lagi di program Party Podcast Balekirti episode keempat. Di episode kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh kawan bercerita saya yang sangat luar biasa. Ada Ibu Erti selaku registrar di Museum Kepresidenan RI Balekirti. Selamat pagi, siang, malam Bu Erti. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, siang, dan malam. Siapa tahu nanti yang nonton dari Amerika pas malam kan, tahu dari luar juga pas pagi gitu. Sehat Bu Erti hari ini kabarnya? Siap, insya Allah. Oke, sehat ya hari ini juga? Alhamdulillah. Mas Ipan gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, untuk sahabat Balekirti, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin seputar registrar ya Bu. Salah satu jabatan teknis yang ada di museum, terutama di Museum Kepresidenan RI Balekirti. Sebelum kita ngobrol lebih detail dulu nih, mungkin teman-teman yang nonton ini juga penasaran, Bu Erti sendiri bergabung di Museum Kepresidenan RI Balekirti sudah sejak kapan sih Bu sebenarnya? Saya bergabung di Museum Kepresidenan RI Balekirti itu sejak tahun 2016, kira-kira bulan Maret ya kalau nggak salah ingat ya. Tapi saya ketika masuk itu bukan langsung sebagai registrar, Mas Ivan. Oh iya. Jadi saya masuk masih dengan nama jabatan penyusun program, anggaran, dan laporan. Oke. Ya. Dari 2016 Maret berarti sekarang sudah 7 tahun ya Bu bergabung di Balekirti kurang lebih. Nah kalau untuk posisi registrar sendiri, ini Bu Erti sudah di Balekirti sebagai registrar? Registrar itu dari 2019 akhir. 2019 akhir? Oh, oke. Terus terkait dengan kesehariannya Bu, registrar itu kerjanya ngapain ini Bu? Mungkin bisa di-spill buat teman-teman yang nonton nih. Registrar itu ngapain Bu tugas job desk-nya? Gitu penasaran. Jadi kerjanya itu kalau dari definisinya aja ya, definisi registrar itu kalau berdasarkan PP nomor 66 2015 yaitu proses mencatat benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya ataupun yang bukan struktur cagar budaya tetapi telah ditetapkan sebagai koleksi. Kalau di kita khusus berarti koleksi museum. Terkait dengan koleksi museum ya? Koleksi museum. Oke. Nah tadi Mas Ivan tanya itu ngapain aja ya? Kesehariannya nih Bu, ngapain ini kira-kira? Ngapain aja ya kita tuh tugasnya mencatat koleksi yang ada di museum. Jadi prosesnya itu bisa kita menyerahkan, kita bisa menerima, kita memberikan nomor, terus mencatat identifikasi dari barang koleksi tersebut bisa berdasarkan kalau di Museum Kepresidenan itu kita membaginya berdasarkan bahan dasar dari koleksi. Ada 12 bahan dasar yang Museum Kepresidenan RI Balekirti miliki, yaitu dari bahan dasar kain, kertas, terus logam, kaca, kayu, pokoknya ada sekitar 12 ya. Yang terakhir itu yang tidak teridentifikasi kita kasih nama dia dengan berdasarkan bahan dasar lainnya. Oke. Secara garis besar berkaitan dengan pengadministrasian koleksi yang ada di museum itu sendiri ya Bu, secara garis besar. Nah, di museum ini sendiri kan juga sebenarnya ada jabatan kurator ya Bu, jabatan teknis. Mungkin untuk teman-teman yang awam, ini kan berkaitan dengan koleksi, mirip-mirip ya dengan kurator ya Bu sebenarnya. Atau ada perbedaan yang paling mendasar, yang paling kelihatan? Ada lah bedanya. Apa
Bedanya, kalau menurut saya ya, kalau kurator itu kan dia otomatis secara grade aja dia lebih tinggi ya. Iya. Kurator itu harus lebih tahu lah, kalau dibanding registrar itu cuma sekedar mencatat aja Mas Ipan. Oke. Jadi barang yang datang kita catat berdasarkan kondisi real. Kita tidak berhak untuk mendeskripsikan secara jauh gitu loh. Jadi misalkan cuma datang ini koleksi satu, misalkan namanya apa, kita tidak boleh, pokoknya kurator itu bagian yang mendeskripsikan secara detail gitu loh. Itu bedanya. Untuk lebih detailnya nanti di job desk-nya di kurator ya Bu, seperti itu. Oke, nah kemudian terkait dengan jurusan Ibu yang bisa mengisi posisi registrar sejauh ini, jurusan-jurusan apa saja sih Bu? Mungkin teman-teman yang di luar penasaran nih, kayaknya menarik nih jabatan registrar di museum. Sebenarnya sih kalau untuk nama jabatan registrar itu dia dengan background lulusan sekolah menengah atas dia bisa sih. SMA bisa ya? Iya. Oke. Kalau yang di atasnya lagi namanya pengolah data. Pengolah data. Intinya pekerjaannya nggak beda jauh sih Mas. Oh iya. Oke. Tapi boleh saya nambahin dikit lagi ya? Boleh Bu, boleh. Selain cuman mencatat koleksi yang datang gitu, kita juga akhirnya akan berdiskusi juga dengan kurator untuk menetapkan secara klasifikasi gitu. Misalkan, nah sekarang pada perkembangannya kan akan dibuat data koleksi secara nasional. Nah, data koleksi secara nasional itu saya hitung form yang harus diisi itu sekitar ada 47 form gitu. Bisa dia dari identifikasi berdasarkan bahan dasar, terus pertama nih nama koleksi. Terus nomor registrasi, nomor inventarisasi, nanti asal barang, asal koleksinya dari mana, terus cara perolehan ya, dia hibah atau pengadaan gitu. Terus diklasifikasikan lagi dia termasuk benda seni, benda sehari-hari gitu. Nah itu kita butuh pendapat dari kurator. Dia yang lebih bisa menetapkan ini masuknya kemana, ini kemana gitu. Dan juga selain itu registrar itu juga bertugas untuk membuat berita acara serah terima. BAST. Berita acara serah terima, misalkan ketika ada pameran nih. Ada pameran, otomatis kan barang yang ada di ruang pamer akan berpindah tempat. Nah, itu perpindahan itu harus ada berita acara serah terimanya. Ketika diambil dari tempatnya, kita buat BAST-nya. Ketika barang itu kembali ke tempatnya, kita buat lagi BAST-nya. Karena khawatir barang yang dibawa ketika dicatat masih bagus kondisinya, ketika dikembalikan ternyata sudah ada yang cacat, ada yang robek atau kepotong atau gimana, itu akan harus dicantumkan di keterangan. Juga ada satu lagi nilai lebih dari koleksi. Jika koleksi itu sudah sering dibawa kemana-mana, maksudnya dipamerkan di beberapa event, itu otomatis nilainya akan bertambah Mas Ipan. Nah makanya kalau di data koleksi nasional kita harus juga memberikan valuasi. Memberikan nilai kembali. Karena misalkan nih ketika datang barang itu nilainya misalkan 1 juta gitu ya. Karena koleksi ini sudah dibawa misalkan ke luar negeri, terus dibawa ke pameran mana lagi, sudah sering dibawa ke pameran, itu harus ditambah lagi nilainya. Nah itu dia. Berperan juga ya dalam menetapkan nilai itu juga ya berarti untuk registrar. Registrasi enggak? Oh enggak. Oke. Kemudian untuk yang kurator ya, kurator yang menetapkan nilai itu. Nah kemudian Bu, tadi kan juga Bu RT udah bercerita detail ya proses pengadministrasian terkait dengan koleksi. Bisa dikatakan registrar itu gerbang pertama ya ketika koleksi itu masuk, kemudian melakukan pencatatan dan lain sebagainya. Nah di era saat ini, apalagi di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti ini sendiri, tantangan yang dihadapi seorang registrar sekarang apa Bu?
Tantangannya. Iya, tantangannya gimana ini seorang registrar? Tantangannya ya terutama sekarang itu kan zamannya digital ya, era digital. Kita harus mampu untuk bisa mengikuti kepandaian dalam hal itu ya, nggak gaptek lah, maksudnya bisa mengikuti paling nggak begitu. Karena ya itu terkait dengan Kolnas juga, data koleksi nasional itu buat saya tantangannya adalah yaitu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus kalau koleksi nasional itu maunya klasifikasinya itu kan sama, otomatis secara bank data gampang untuk dikelompokkan. Namanya juga nasional, otomatis kan dari misalkan Museum Balai Kirti, nanti ada Museum Naskah Proklamasi, Museum Sumpah Pemuda gitu. Pengklasifikasian koleksinya itu maunya sama, tapi ternyata tidak bisa sama. Bahkan sampai sekarang yang saya tahu, koleksi itu juga akhirnya belum sama pengklasifikasiannya. Seperti misalkan contoh Museum Benteng Vredenburg ya. Mereka mengklasifikasikan koleksi berdasarkan tema. Ya, tema cerita. Sedangkan kita mengklasifikasikan koleksi berdasarkan bahan dasar dari koleksi. Nah, itu. Nah, sementara museum lain juga mungkin beda lagi juga ya. Gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kapan ketemunya? Nah, sekarang kan masih proses. Nah, mungkin yang saya agak tantangan, kalau misalkan sudah terjadi kesepakatan itu, pengklasifikasiannya mau modelnya gimana, otomatis akan diulang lagi gitu pencatatan itu sesuai dengan form yang memang disepakati itu. Kebayang dong Mas Ipan, misalkan kalau kita mungkin belum terlalu banyak ya, baru 778 koleksi. Coba misalkan Museum Nasional, kalau dicatat ulang, PR banget itu. Koleksinya yang ratusan ribu ya. Maaf, PR Museum banget Nasional. itu. Benar. Jadi secara garis besar dua itu tadi ya Bu, tantangannya menuju ke digital, kemudian pengklasifikasian yang masih berbeda-beda ya Bu. Kalau untuk Museum Kepresidenan RI Balai Kirti sendiri, ini mungkin teman-teman juga penasaran, sudah menuju ke arah digital juga terkait dengan inventarisasi saat ini Bu? Sudah, kita sudah mengikuti dari Direktorat Pelindungan kan sudah memberikan arahan untuk kita memberikan data koleksi nasional, kita sudah penuhi sesuai dengan form yang mereka minta. Kalau kita kan ada ya data yang kita tuh sebenarnya yang dikhawatirkan kalau ada bank data dari tiap-tiap museum itu bisa dibuka semua gitu oleh bisa jadi kalangan umum gitu kan. Nah, agak dikhawatirkan, makanya kita menjaga juga data-data yang kita nggak pengen dibuka untuk umum, kita akan pesan ini nggak dibuka untuk umum, jadi mereka tidak membuka semua data kita. Oke. Terakhir nih Bu, saat ini di Balai Kirti sendiri koleksi yang paling baru apa Bu? Boleh di-spill dong biar mungkin teman-teman yang baru yang masuk ke Balai Kirti ini kira-kira apa Bu? Apa ya? Biar teman-teman mungkin penasaran, dulu terakhir berkunjung ke sini mungkin 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang mau berkunjung lagi di Balai Kirti, ada koleksi baru nggak ya kira-kira? Mungkin penasaran nih. Koleksi yang terbaru, yang ini yang saya tahu lukisan ini 2021, ingat saya nih lukisan Meramu Gending Nusantara itu ya Bu? Iya, Meramu Gending Nusantara. Sebenarnya banyak lagi sih koleksi yang hibah ya, dari hibah 2020 sampai 2021 ada lah itu sekitar 300-an itu hibah. Tapi kan masih dideskripsikan juga dievaluasi kan. Nah, itu karena hibah dari seingat saya hibah dari PT Pos. Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusuma, Bapak Yusuf Kalla, Bapak Budiono. Nah, itu masih ada di ruang storage ya. Belum bisa untuk kita pamerkan, masih harus dikaji dulu kan untuk dipamerkan. Nah, itu selain itu juga kan ruangan kita terbatas Mas Ipan.
Tapi kalau kita membawa pengunjung ya yang ada ini terbaru loh. Iya. Gitu. Kalau misalkan mereka datang sebelum tahun dari 2021. Bener. Oh iya. Belum ada nih Bu. Oh iya. Ada yang baru nih. Mungkin teman-teman yang dulunya pernah berkunjung, pengen berkunjung lagi tapi masih meraba-raba. Ada nggak ya koleksi baru? Jadi ini ya ada, dari Bu RT ya koleksi juga baru. pakaian dari Wakil Presiden Mas Ipan yang ada di perpustakaan itu. Oke. Termasuk baru juga. Oke, jadi buat teman-teman nih yang penasaran pengen berkunjung ke Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, penasaran dengan koleksi terbaru yang ada di Balai Kirti, pokoknya langsung saja pantau sosial media kami dan juga website kami di museumkepresidenan.id. Di situ teman-teman bisa mengisi formulir untuk permohonan kunjungan ya, seperti itu Bu RT. Mungkin dari Bu RT ada yang terakhir yang ingin disampaikan kepada penonton agar berminat nih untuk datang nih ke Balai Kirti. Oh ya, untuk biasa saya nyebutnya sahabat Balai Kirti ya. Saya berharap bisa kunjung nih ke Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Karena Museum Kepresidenan RI Balai Kirti akan selalu memberikan koleksi-koleksi terbarunya yang otomatis memberikan informasi terbaru juga. Oke. Silakan kunjungi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Oke, terima kasih Bu RT udah bersedia membagikan ceritanya ya sebagai seorang registrar di podcast episode keempat kali ini. Tentu saja nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya Bu. Oke. Dan ditunggu teman-teman kedatangannya di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Oke, demikian party episode keempat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum